Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau, pimpinanmu, kasihmu, pemeliharaanmu yang begitu besar buat kami. Kau berikan kami kembali hari yang baru untuk kami boleh nikmati, kami jalani bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang baru yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan, kami ingin berjalan pada hari ini bersama dengan Tuhan. Sebelumnya kami ingin merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Berkati dan lembutkanlah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, renungan kita terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, satu tema kita renungkan hari ini, taat mengikuti pimpinan Tuhan. Saudara, dalam ayat 1 dikatakan dengan jelas sekali, ada perintah Tuhan datang kepada Abram atau Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini kita melihat ada perintah Tuhan kepada Abraham untuk pergi, meninggalkan keluarganya dan daerah asalnya. Perintah ini adalah tantangan yang jauh lebih besar bagi Abraham dan Sarai daripada kita sekarang. Karena waktu itu ia tinggal di Haran, sebuah kota perdagangan Mesopotamia yang besar pada zamannya. Selain itu, Abram sudah nyaman dengan kehidupannya. Bagaimana tidak? 75 tahun ia tinggal dan besar di kota Haran sampai ia menikah dan memiliki banyak kambing domba sebagai hartanya. Artinya, sekarang ia meninggalkan rasa nyamannya dan masa depan yang sudah terjamin pada waktu itu. Ditambah lagi, ia dipanggil ke tempat yang ia tidak tahu kemana tujuannya. Saudara, mendapatkan panggilan itu tentunya membuat Abram bertanya-tanya dalam hatinya, apa arti panggilan Tuhan itu? Kemana Tuhan akan membawanya? Apakah Tuhan akan menepati janjinya? Dan tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul dalam hatinya. Bagaimana tidak? Ia harus meninggalkan semua kenyamanan di rumahnya, keluarga, dan orang-orang yang dikasihinya. Bahkan meninggalkan kekayaan dari hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Kondisi ini tentu membuat Abram sulit untuk mengambil keputusan. Baginya, memutuskan untuk pergi berarti ia meninggalkan semua kepastian masa lalunya dan menghadapi ketidakpastian masa depannya. Tetapi Tuhan mengenal Abram. Bagaimana perasaannya, ketakutannya, dan semua kebimbangannya. Dalam keadaan demikian, Tuhan memberikan janji kepada Abram dengan berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan mendapat berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan menjanjikan kepada Abram berkat dalam banyak bentuk. Minimal ada 4 hal. Tuhan menjanjikan sebuah bangsa yang besar, tanah dan bangsa. Tuhan menjanjikan nama besar.
dikatakan ketenaran dan keturunannya akan diberkati Tuhan. Tuhan juga menjanjikan perlindungan, dan Tuhan juga menjanjikan kepadanya menjadi pengaruh global. Dikatakan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini artinya berkat di sini menunjuk kepada sesuatu yang baik dan diinginkan oleh manusia, berupa kemakmuran, materi, kehadiran Allah, keamanan, kekaguman dunia, dan memberi pengaruh kepada dunia. Sebuah janji yang fantastis. Karena itu janji Tuhan bisa menenteramkan hati Abram, bisa juga membuat dia tambah galau. Betulkah akan terjadi hal yang demikian? Saudara, bayangkan diri kita sudah berusia lebih dari 70 tahun, aman dan segala hal, dan keuangan, tanpa tanggungan, tanpa hutang. Sekarang bayangkan Allah meminta kita untuk meninggalkan semua rasa aman itu dan pergi ke tempat yang tidak kita tahu. Bagaimana perasaan kita? Maukah kita pergi mentaati perintah Tuhan ini? Saya yakin beberapa hari kita tidak akan bisa makan, tidak akan bisa tidur. Dan bagi ini kita melihat Abram mentaati perintah Tuhan, mentaati pimpinan Tuhan. Dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram pergi mentaati keinginan dan perintah Tuhan, meninggalkan semua yang memberikannya rasa aman dan tentram, dan ia masuki situasi yang paling dibenci manusia, yaitu ketidakpastian, karena dia pergi ke tempat yang belum ia ketahui. Saudara, Abram rela meninggalkan, melepaskan segala yang dimilikinya. Ia rela memilih hidup yang sulit untuk menempuh perjalanan panjang, tapi dengan suatu keyakinan Allah menyertai hidupnya. Allah punya rencana dalam kehidupannya. Dalam usia yang tidak muda lagi, 75 tahun, ia berani mengambil keputusan yang penuh dengan resiko. Karena bagi Abram, kepergiannya merupakan langkah awal dari imannya yang mau taat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ia hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, maka hidupnya tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, bukankah Kristus yang adalah Allah juga telah datang ke dalam dunia dan menjadi manusia, meninggalkan segala kemuliaannya, merendahkan dirinya, dan taat sampai mati di atas kayu salib? Karena ketaatan itulah Allah sangat meninggikan Kristus. Kristus menjadi teladan yang sempurna dan mentaati kehendak Bapa. Dan karena ketaatannya, Kristus menjadi berkat bagi semua manusia yang berdosa. Karena itu kita sebagai anak-anaknya, mari kita belajar taat untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Taat untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Taat untuk hidup jujur. Taat untuk belajar mengampuni akan kesalahan orang lain. Taat untuk baca firman Tuhan. Taat untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan. Dan masih banyak hal lainnya. Mari kita belajar untuk taat mengikuti pimpinan Tuhan, sekalipun sulit, sekalipun ada hal yang harus kita lepaskan, tapi demi Kristus kita harus rela melakukannya. Sebab Tuhan yang terutama dalam kehidupan ini sudah memberikan teladan yang sempurna buat kita. Mari kita belajar mengikuti pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Amin. Bapa di sorga, mampukan kami di tengah keegoisan yang kami miliki, biar kami boleh memiliki suatu ketaatan mengikuti pimpinan, kehendak, dan rencana-Mu dalam kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu, taat melakukan kebenaran-kebenaran-Mu, menerapkannya di dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan sulit, mungkin bertentangan dengan ego kami, kepentingan kami, tapi biarlah Tuhan kami boleh mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Oh Tuhan, tolong kami berdoa, mohon berkat-Mu ya Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini berbagai aktivitas kami, kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, dan apapun profesi kami, sertai kami. Kami yang dalam perjalanan, Tuhan sertai perjalanan kami, biar Tuhan boleh menjaga dan melindungi kami. Kami sedang sakit, Tuhan boleh melawat kami dengan kuat kuasa Tuhan, menjamah kami dengan kasih-Mu Tuhan, Tuhan sembuhkan.
Tuhan tolong, sungguh kepadamu kami datang Tuhan, meminta pertolongan, sebab Engkaulah segala-galanya. Sumber berkat kami, sumber kesembuhan kami, sumber pertolongan kami, dan sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terpujilah namamu, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.